acara tanam perdana kebun benih induk 2025-2026 di Kebun Jalupang Afdeling Wangun Reja 8, PTPN 1 Regional 2. Tiada madu, tebu pun jadi. Tebu adalah tanaman yang bisa menghasilkan gula. Jika direnungkan, tebu memiliki makna yang cukup mendalam. Tebu bisa dimaknai sebagai pilar berpikir jernih, berpikir positif, dan penuh dengan sari yang terasa manis. Ternyata, tebu juga memiliki pelajaran hidup yang patut kita resapi. Tebu tumbuhan yang kaya akan manfaat. Batangnya bisa digunakan sebagai bahan utama membuat gula. Adapun daunnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Seyogyanya, kita dapat meneladani tebu untuk selalu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sesuai dengan Perpres nomor 40 tahun 2023 tentang pencapaian swasembada gula konsumsi tercapai pada tahun 2028 dan gula industri pada tahun 2030. Maka pencapaian swasembada gula harus didukung dengan penambahan luas areal, peningkatan produktivitas, dan perbaikan kualitas bahan baku. Adapun strategi PTPN Group dalam memenuhi mandatori Perpres tersebut adalah dengan optimalisasi bisnis gula perseroan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas sehingga diharapkan dapat mendukung terciptanya swasembada gula nasional. Adapun strategi operasional PTPN Group, salah satunya adalah dengan pengembangan lahan, yaitu rencana penambahan areal tebu sendiri atau dengan konversi dan optimalisasi lahan. Seperti yang saat ini sedang dilakukan di PTPN 1 Regional 2 yang telah melewati feasibility study oleh PT RPN bahwa PTPN 1 Regional 2 memiliki program penanaman seluas 4.216 hektar di Kebun Jalupang dan Cikumpai. Namun kita optimis dengan adanya koordinasi semua pihak, tentunya ini bisa dapat kita lakukan. Seperti diketahui, hari ini kebutuhan gula nasional itu sekitar 6,2 juta ton. Sedangkan yang mampu dihasilkan oleh nasional negara ini hanya 2,2. Jadi ada sekitar 4 juta yang harus kita import dari luar. Jadi 4 juta ini kalau kita taruh harga di 14.000 aja, berarti ada 52 triliun. Dana yang harusnya bisa berputar di Indonesia, tapi ini dibawa keluar. Jadi dalam rangka tujuan inilah pemerintah dengan bergerak cepat mengeluarkan Perpres hingga 2030 diharapkan target-target yang sudah disampaikan oleh negara melalui kita dapat kita lakukan percepatan. Di samping itu juga dari swasembada gula ini pemerintah juga akan mengolah sebagian hasil gula menjadi bioetanol yang mana itu merupakan energi ramah lingkungan dan menjadi percepatan akan kita kejar sebagaimana yang sudah berhasil terlebih dahulu pada sawit. Di sawit ada dari B5%, B20, B35 hari ini, dan selanjutnya nanti akan dikembangkan bagaimana menjadi B100. Sehingga dengan adanya pengalihan energi ini menyebabkan tidak terpuruknya harga komoditi. Nah, jadi ini merupakan upaya pemerintah menjaga kestabilan dari produk nasional. Dan kita berharap juga kepada karet, kepada tebu, dan untuk acara penanaman perdana KBI, Kebun Benih Induk, seluas 5 hektar. Bapak Ibu sekalian, Bu Kadis, Pak Camat, Pak Kades, ya, semuanya bahwa kita dalam hal ini PTPN 1 yang merupakan organ dari pemerintah khususnya BUMN di dalam menggerakkan perekonomian daerah terutama di sektor perkebunan memiliki tantangan dengan Perpres 40 ya, itu kita harus menuju pada swasembada gula. Tadi disampaikan oleh Pak RH tadi, Pak Rejen, bahwa suplai kita di bawah kebutuhan, jadi kita masih impor. Nah, tahun 2030, 2028 untuk konsumtif, 2030 untuk produksi, kita harus sudah mulai swasembada. Nah, salah satu upaya untuk mencapai swasembada ini adalah
kita persiapkan sejak dini. Oleh sebab itu kebun benih induk ini akan menjadi kebun benih dasar, dan selanjutnya akan ditanam ya, di lahan perkebunan yang bertahap sampai tahun 2000 akan mencapai 4.200. Itu sekitar 59.000 saat ini. Sampai 2030 kita punya kewajiban, punya komitmen, punya rencana ya, itu hampir 90.000 dari penambahannya kurang lebih hampir sekitar 30 ribuan hektar sampai tahun 2028-2030. Namun demikian optimisme kami itu tanpa didukung oleh masyarakat, tanpa didukung oleh tokoh seluruh aparat yang ada di desa ini dan kecamatan ini, kita nggak bisa mencapai. Oleh sebab itu ini adalah awal yang kemudian setelah itu ngapain? Nggak produksi, karena harus tebu ini harus sesuai kemasakannya, harus benar-benar bahwa Subang ini tidak asing lagi untuk tanaman tebu. Artinya untuk budaya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Apakah itu sebagai pekerja? Saya yakin di sini sudah siap juga dengan. Cuman memang kesulitannya adalah pada saat nanti kita butuh panen, itu butuh karena bersamaan dengan musim tanam juga, Bu. Ya. Jadi satu hal yang harap beroperasi, kemudian tuan rumah regionalnya dengan bapak-bapak SCPP semua dari PTPN 1 Regional 2, perwakilan dari RNI, terima kasih atas kehadirannya dan bantuannya dan sinerginya. Dan tidak hanya akan berhenti di saat ini, karena nantinya tentunya dalam membangun ekosistem bisnis gula ini, kita tidak bisa sendiri, tentunya bisa saling sinergi untuk memanfaatkan dari on-farm maupun off-farmnya untuk mengisi tugas yang diberikan oleh negara kepada kita semua. Kemudian kepada RNI, diwakili SCPP Pak Cahyono, terima kasih atas kehadirannya, dan tentunya apapun yang dilakukan, kalau dilakukan dengan cara yang baik supaya manis, yaitu saya yakin bahwa apa yang dilakukan sampai ke titik ini tidak lepas dari visibility study yang sudah dilakukan oleh yang memang ahli di situ, dan saya yakin grup kita PT RPN sudah melakukan itu. Sehingga apapun yang kita lakukan itu berdasarkan dari visibility study yang memang dilakukan dengan cara yang benar supaya kita bisa menghasilkan sesuai dengan keinginan stakeholder kita. Tentunya Bapak Ibu semua dari masyarakat sekitar sini yang ikut menyaksikan, harapannya seperti Ibu Kadis tadi, tidak hanya menyaksikan sekarang, tapi bisa terus nantinya ikut melihat, menikmati, karena kita memulai menanam sesuatu yang manis. Biasanya kalau manis itu sesuatu akan, maaf saya pakai bahasa Jawa karena susah kalau bahasa Indonesianya, sesuatu yang manis itu biasanya dikerubutin, itu selalu akan mendekat sesuatu yang manis gitu. Satu, jadi kewajiban bagi kita PTPN Group dan RNI yang bertanggung jawab untuk memenuhi tugas negara mencapai swasembada pangan dalam hal ini gula ke depan, itu benar-benar yang akan kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang manis. Karena tidak hanya sekedar bahwa gula itu manis secara teknik, gula itu manis. Tetapi benar apa yang kita lakukan ini nanti benar-benar manis untuk semuanya. Untuk korporasi, untuk masyarakat sekitar, untuk pemerintah daerah, dan untuk kita semua. Karena kalau tidak manis, tentunya hanya gulanya yang manis, tetapi impact-nya tidak manis kepada kita semua, tentunya sesuatu itu tidak akan sustainable. Jadi kita ingin membangun sesuatu yang sustainable ke depan ke sana. Sedikit menyinggung mengenai swasembada gula. Saya sedikit akan merefresh, mungkin sebagian besar sudah mengetahui sejarahnya, apa sih yang ditugaskan ke kita dan dasarnya apa, tapi mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini mungkin ini apa sih program lagi, dulu sudah ditugaskan swasembada nggak kecapek juga, malah makin sedikit. Nah, yang membedakan sekarang bahwa program ini langsung ada peran supaya mendorong sinergi seperti yang ditekankan tadi. Memang sesuatu kadang-kadang kita itu harus dipaksa dalam aturan negara, tentunya harus ada di govern dengan aturan yang jelas. Di sini pemerintah melalui Perpres nomor 40 tahun 2023 itu mengeluarkan Perpres, dan kalau saya baca mungkin ada yang lain, tetapi Perpres ini yang saya baca sangat detail.
itu sampai tahun demi tahun sampai 2028 itu harus menaikkan lahan tebu dari berapa ke berapa hektar. Rendemennya harus berapa ke berapa. Protasnya dari berapa ton tebu per hektar berapa. Sumber tanahnya dari mana dan harus apa dan sebagainya. Ini satu sisi baik, sangat detail dan ditandakani oleh Presiden itu. Karena sangat detail, mungkin tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Regional Head dan Pak Dirut bahwa PT sebenarnya dari total produksi tebu dan diolah di sekitar 30-an pabrik gula yang dijalankan PTPN, kita itu melibatkan sekitar apa yang lahan yang memang milik PTPN sendiri. Ini bagi teman-teman PTPN, otokritik bagi kami sendiri, bagi kita, untuk mencontoh dan meningkatkan dan mau mengkonversi atau mau meningkatkan produktivitas tebu. Dan sepakat, para petani pun akan lari. Ngapain nanam tebu ya hasilnya akan jadi gula manis, tetapi secara impact ke mereka tidak manis. Ini yang harus kita perbaiki bersama-sama bahwa ekosistem bisnis gula memang tidak hanya sekedar menghasilkan gula yang manis, tetapi memang bersama-sama harus kerjasama, harus gotong royong, tidak hanya PTPN, tidak hanya RNI. Ini juga menyangkut petani, pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena bagi semua peraturan yang ada, sumber dari kenaikan yang kita lakukan, baik ekstensifikasi, intensifikasi, ini sangat membutuhkan support dari semua stakeholder yang ada. Contoh mengenai event ekstensifikasi dari lahan HGU sendiri. Udah disentil sedikit oleh Bu Kadis. Ini catatan untuk Pak Regional Head juga dan kita semua. Kita akan melakukan konversi. Lahan kita, secara hukum lahan kita, tapi kita akan mengubah dari karet menjadi tebu. Secara aturan harus dikaji sudah, secara regulasi kalau memang itu butuh aturan perizinan dan sebagainya, lakukan segera. Karena saya yakin dari sini Bu Kadis dan seluruh perangkat dan Pak Bupati pasti akan support, karena ini gawe kita bersama. Ini gawe kita bersama sehingga ini tugas kita bersama untuk mencapai swasembada gula untuk gula konsumsi. Itu kita ditargetkan bahwa gula konsumsi Indonesia, tidak hanya PTPN, itu kita kirakan di tahun 2028 itu sekitar 3,2 juta ton. Kemampuan kita produksi hanya sekitar 2,2 sampai 2,3 juta ton. Artinya kita itu masih mengimpor sekitar 1 juta setiap tahun. Dan kita sepakat bahwa makin lama makin tahun indikatornya gampang. Apa indikator sukses dari upacara-upacara yang akan kita lakukan di beberapa tempat dengan menanam ini adalah makin tahun import harus makin turun. Kalau import makin naik, berarti gagal. Itu very simple answer dan KPI yang kita sampaikan kepada stakeholder. Dan semua itu sudah di-lock di dalam perpres yang kami sampaikan tadi, itu sudah sangat detail. Kalau makin tahun produksinya makin ini, ya ini tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang ditugaskan kepada kita. Jadi sekali lagi event yang pagi ini sangat penting, tidak hanya impact-nya kepada lahan yang ada di Subang, yang total PTPN sekitar 9.000 hektar, yang kita mulai dari 5 hektar untuk kebun bibit induk, kemudian nanti akan berkembang dan nantinya akan total potensi yang secara kajian bisa menjadi lahan tebu sekitar 4.200 sampai 2028. Insya Allah ini kita kawal sama-sama. PR bagi kita semua, termasuk saya yang berdiri di depan ini adalah ayo kawal sama-sama dengan kemampuan yang ada, tapi tentunya Bapak Ibu semua warga PTPN 1 Regional 2 yang ada di sekitar sini, ini titip untuk Bapak semua di sini bahwa memang kalau selama ini nanam karet, culture-nya tidak sama dengan nanam tebu, tetapi di Subang sudah ada yang nanam tebu. Jangan sampai sentilan Bu Kadis tadi dikatakan 2011 sudah kerjasama, tapi hanya setahun akhirnya hilang. Tidak perlu didiskusikan apa itu yang terjadi dan mengapa. Lupakan, tetapi ini adalah ayo sama-sama kita kawal, buktikan mulai dari 5 hektar akan berkembang menjadi 5 kali, menjadi 30-an 5 hektar, kemudian berkembang insya Allah 2028 menjadi 4.200, itu menjadi bagian dari program menaikkan lahan PTPN yang HGU dari 60 menjadi 90 seperti yang dikatakan Pak Dirut tadi. Regional 2 PTPN 1, karena ini benar-benar Bapak semua yang ada di sini dengan support dari Bapak Ibu yang ada di sini menyaksikan bahwa ini adalah
perjalanan panjang yang tidak gampang, karena kalau gampang nggak mungkin dari dulu kita malah makin lama makin turun produksinya. Jadi Indonesia pernah swasembada gula, even mengekspor gula, even di tahun 1930. Dari pabrik-pabrik di Indonesia kita menjadi produsen nomor 2 terbesar di dunia dan mengekspor gula tahun 1930. Alangkah menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk didiskusikan kalau berapa kali program hanya sekedar upacara dan kita tidak bisa menaikkan itu. Jadi tekad kita bersama, ayo bersama, tidak bisa dilakukan oleh PTPN saja, tidak bisa dilakukan oleh RNI saja, tidak bisa dilakukan oleh BUMN saja, semua komponen swasta, pemerintah sama-sama dan Bapak. Ini bagian dari upaya yang sebenarnya upaya besarnya itu seperti disampaikan Pak Dirut tadi, bahwa kita itu ditugaskan untuk mencapai swasembada gula konsumsi itu untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu di Indonesia itu ada 2 kategori, gula ya gula, tetapi ada 2 kategori. Satu dipakai oleh rumah tangga, industri, yang satu dipakai untuk industri. Jadi kalau minum Coca-Cola, minum apa itu kan ada gulanya. Nah itu untuk gula industri. Di dalam tata niaga di Indonesia dipisahkan. Nah target 2028 itu adalah pemenuhan terhadap kebutuhan rumah tangga yang utama untuk masyarakat kita. Kemudian tahun 2030 insya Allah untuk mencapai gula yang untuk total industri, sehingga pelan-pelan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Bicara mengenai pertanyaan terakhir tadi yang mengenai pabrik gula dan sebagainya, bahwa pabrik gula perlu kita perbaiki, ada roadmap-nya, termasuk di area sini bekerja sama dengan RNI. Kemudian kita juga merencanakan membangun pabrik gula di beberapa tempat sesuai dengan supply dan demand dari tebunya. Tapi yang paling utama adalah siapkan tebu, suplai tebu yang cukup. Makanya ini adalah langkah bangun pabrik 18 bulan, 18 bulan sampai maksimal 2 tahun. Tetapi nyiapin bibit tebu dan sebagainya, jangan sampai bangun pabrik nggak ada tebunya. Ini yang perlu kita siapkan. Tetapi roadmap itu adalah kombinasi, menyiapkan tebunya dan nantinya memperbaiki dan menambah pabrik gula. Itu sudah ada roadmapnya sampai 2020. Optimis kita Pak Jawaban tidak ada lain, bahwa seperti yang saya sampaikan harus optimis. Bahwa apapun katanya kita harus selalu lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita selalu mundur terus dari yang dikatakan 1930 kita ekspor gula, dan kita hanya selalu malah berkurang, itu kan salah satu yang harus kita lakukan hanya optimis saja. Kita optimis, siapin semuanya, support dari semuanya, termasuk kementerian, termasuk perangkat pemerintahan daerah, itu harus kita sama-sama ke sana. termasuk pemupukan juga Pak. Iya pasti. Jadi on farm itu ada beberapa pemilihan bibit yang baik,
pemenuhan air yang baik, pupuk yang tepat dan tepat waktu. Jadi pupuk saat memang butuh pupuk dan ada air. Tapi saat ada pupuk ternyata musim kering nggak bisa, juga tidak bisa dilakukan. Jadi kombinasi kondisi air, bibit yang baik dan pupuk dilakukan dengan waktu yang tepat, itu yang harus kita lakukan. Paling yang seperti kita sampaikan tadi, pertama adalah tentunya ini harus kerjasama semua pihak. Tetapi lahan untuk menaikkan produktivitas salah satunya adalah konversi. Konversi kebun yang ada di sini yang dulu adalah ini kebun karet yang sudah tidak produktif. Secara hitung-hitungan bisnis kita yang hitung. Kalau diterusin karet malah akan rugi secara korporasi. Tetapi untuk melakukan itu, support dari government, pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah semua perizinan dan sebagainya kita harus disupport supaya kita gotong royong yakin lahan yang kita janjikan 4.200 di wilayah Jawa Barat itu bisa tercapai. Gimana Pak komentarnya? Jadi gini, ini kegiatan awal dari kita mau budidaya tebu untuk menghasilkan gula. Jadi, saat ini kita penanaman perdana untuk kebun benih induk yang bakal menjadi perkebunan tebu yang akan dipanen kalau kurang lebih kalau kita hitung dari kebun benih induk ini ke penanaman kurang lebih 17 bulan. Karena di sini pindah ke kebun benih dasar, kemudian baru ke PC ke lapangan. Itu totalnya sekitar 17 bulan. Karena di lapangan butuh waktu 11-12 bulan untuk dipanen. Jadi ini awalnya harus baik, kualitas harus baik karena menentukan pertumbuhan atau kualitas gula yang akan dihasilkan. Berapa lahan kebun karet yang dikonversi dari kebun tebu ini? Kalau kita lihat rencana tadi itu sampai 4.200 hektar. Ya, karena karet-karet ini memang karet-karet sudah berumur 25 ke atas, nanti hampir ada yang 30 tahun. Jadi sudah boleh dibilang tidak produktif. Itu targetnya Pak, swadembadanya Pak, berapa Pak? Target swasembada Gula konsumsi. gula konsumsi tahun 2028. Memang peranan PTPN menjadi bagian untuk ikut swasembada gula itu. Karena tidak hanya PTPN, ya, tapi juga swasta juga harus berperan juga. Karena kalau PTPN sendiri masih kurang kebutuhan nasional. Jadi dengan melibatkan swasta itu digabung dengan PTPN diharapkan, dan terutama tebu rakyat. Tebu rakyat itu menjadi bagian mayoritas sebagai sumber untuk diolah menjadi gula. Jadi Cikumpai untuk Kabupaten Purwakarta, untuk daerah Jawa Barat, sekarang region 2 di kita ex-PTPN 8 itu Cikumpai dan di Subang ini Pak. Jadi kita sambil jalan kita lihat kalau ini insya Allah berhasil akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Jadi target 2028 itu adalah swasembada konsumtif, gula konsumtif ya. Kalau kita sesuai target, kalau secara keseluruhan PTPN tadi disampaikan, kita saat ini sekitar 59.000 akan mengarah kepada 90.000 hektar di tahun 2030. Insya Allah akan diikuti oleh rakyat, oleh rakyat, oleh swasta, itu bisa tercapai. Namun butuh dukungan, nggak hanya bisa perkebunan negara saja yang harus melakukan, tapi melibatkan seluruh pelaku, termasuk swasta dan rakyat. Jadi sebetulnya sejak 2021 gula itu sudah terpisahkan, sudah di spin off. PTPN 1 hanya di on farm, gula sendiri ditangani dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara. Saat ini ada 36 pabrik gula milik Sinergi Gula Nusantara atau Sugarco. Dan ini sudah hampir sebagian besar bisa berproduksi untuk tahun ini. Memang ada yang belum produksi karena tergantung bahan baku. Oke, siap. Diawali dengan pilot project sebuah strategi implementasi regulasi. Kita masih menggunakan persetujuan batas pertama dari Jaksi pernah melakukan strategi. Kalau dari diversifikasi maka dari yang memanen 4.000
dilakukan ini kalau toh berhasil mudah-mudahan kita optimis berarti harus mempersiapkan secara regulasi untuk konversi yang ada di PTPN 1 yang selama ini adalah tadi kalau ke depan jadi nanti konversinya harus seperti ini kita pilot projectnya bagaimana kelanjutan dari KBD ini depannya sambil persiapan regulasi dan konversi. Dukungannya Bu apa Bu buat ini? Dukungannya sesuai dengan Perpres tadi itu karena memang kita itu ada program swasta kita selama ini sebelum ada BMPTN bergerak di Iraq kita petani kita itu sudah jangan 2011 sampai sekarang itu masih ada petani yang lahannya masih sekitar lahan RNI karena petani kita ya mempunyai lahan yang luas makanya kita bantu petani mudah-mudahan setelah ini menjadi konversi baik apa tidak kami pemerintah daerah dari pemerintah untuk menambah luasan program kami di sini ada program perawatan namanya kemudian ada bentarabun dan pakirasa. Namun sampai saat ini kami belum kalau ada program dari pendewasaan daerah kita sudah ada. Tapi kalau ini nextnya sudah konversi, kami bisa dikategorikan petani menanggung sini dan menjadi program. Tidak ada sinergi, dan kami selama ini sekarang ini sinergi antara petani rakyat dan pemerintah. Kami berbagai maupun kedepannya kalau ini sudah konversi dalam region ini bisa kerjasama antara pemerintah dan pusat untuk menambah program yang kurang.